وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah, kita kembali dikumpulkan di majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita setelah kita melaksanakan perintah Allah yang paling agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di akhir surah Al-Hajj, Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang mana bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba kepada Allah di dunia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu ketika ia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekatkan seorang hamba dengan Rasulnya di hari kiamat kelak, sebagaimana ketika sahabat yang mulia Rabi'ah ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu, maka beliau mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin dan meminta untuk menemani Anda di dalam syurga ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah berada di syurga yang paling tinggi, dan itu cita-cita seorang lelaki sahabat yang masih belia, berusia 13 tahun, yang berkhidmat kepada Nabi dan mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemani Anda di dalam syurga ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, awa ghaira dzalik, atau mungkin ada permintaan yang lain. Rabi'ah mengatakan, tidak ya Rasulullah. Beliau kemudian berkata, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah dirimu untuk menundukkan hawa nafsumu atau jiwamu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita bisa mengendalikan jiwa kita yang buruk yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan juga firman Allah, wa uhbiratil anfusus syuh. Dan sungguh jiwa manusia itu memiliki sifat kekikiran. Tetapi salat itu membentuknya. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini di antara doa yang bisa kita baca dalam sujud. Rabbi ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah pada jiwaku itu ketakwaannya.
Wa zakkiha, dan sucikanlah, anta man zakkaha, engkaulah yang mampu untuk mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memilikinya, engkaulah yang menuntunnya. Anta waliyuha wa maulaha. Dan ini yang kita minta kepada Allah, karena dengan salat itu membersihkan diri kita, zahir dan batin. Makanya Allah berkata kepada nabinya, ya ayyuhal muddaththir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrijza atau warrujza fahjur. Perintah untuk mendirikan salat di awal-awal turunnya wahyu, dan beliau diperintahkan untuk membersihkan zahirnya, membersihkan pakaiannya, dan dengan berwudu kita berangkat ke masjid. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian. Yang dimaksudkan perhiasan di sini ada dua. Ada yang sifatnya bawaan dan ada yang dari luar. Adapun dari luar seperti menutup aurat dan menggunakan wewangian ketika kita melaksanakan salat, atau memperhatikan hay'ah dan kondisi keadaan kita secara umum, dan juga membersihkan jiwa. Itulah fungsinya salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu adalah syariat umat-umat terdahulu. Bahkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dalam surah Maryam, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, banyak nabi-nabi yang Allah sebutkan di situ. Nabi Zakaria alaihi salam, kemudian Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Allah juga menyebut kisahnya Maryam dan Isa alaihi salam, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian menyebut Ibrahim, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah juga menyebut Ishaq wa Yaqub, ya, dan Allah juga menyebut Nabi Musa alaihi salam, dan juga menyebut saudaranya Harun alaihi salam yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebut Nabi Ismail, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Beliau memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan jujur janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyebut Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebut nama dan kisah nabi-nabinya tersebut, Allah mengatakan, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itu sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Min dzurriyyati Adam, dari anaknya Adam alaihissalam, keturunannya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan yang kami selamatkan bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal dalam peristiwa banjir bandang atau taufan yang melanda bumi pada waktu itu. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunannya Ibrahim. Wa min dzurriyyati Israil, dan dari keturunannya Yaqub, Israil. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah. Wajtabaina, dan yang kami pilih. Sifat mereka ketika disebut nama Allah, idza tutla alaihim ayatur rahman, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kharru sujjadan wa bukiya, mereka senantiasa sujud dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifat orang-orang saleh, senantiasa beribadah kepada Tuhannya, karena salat sekali lagi membersihkan jiwa kita zahiran wa batina. Makanya ketika Syuaib memerintahkan kaumnya untuk mendirikan salat, mereka menjawab seperti ini, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang akan menyebabkan kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah, atau menyebabkan kami tidak bebas memperlakukan harta yang kami miliki?
Ya, karena mereka itu kaumnya Nabi Syuaib terkenal dengan kecurangannya dalam berdagang, mengurangi timbangan. Dan ketika Syuaib mengajarkan salat kepada mereka, maka salat itu mencegah mereka dari perbuatan itu. Makanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Juga dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang kita tunaikan itu ibaratnya seseorang yang di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di situ 5 kali sehari semalam. Kata Nabi, hal baqiya min daranihi syai'. Makanya jaga salat dengan baik. Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian. Dan salat itu kemuliaan di dunia dan di akhirat insyaallah tabaraka wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersama dengan tema kajian kita Nidaatul Rahman li ahli iman. Seruan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya pembahasan kita malam ini adalah seruan yang pertama di dalam Al-Qur'an. Dia terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-104. Ini seruan yang pertama untuk orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Ya, walaupun sebelumnya kita langsung masuk pada seruan yang kedua, yaitu ista'inu bis sabri wassalah, dan muqaddimah yang kita sampaikan tadi menyempurnakan pembahasan kita yang lalu. Adapun surah Al-Baqarah di sini, ayuhal ikhwah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kalian berkata ra'ina. Wa qulu unzurna. Namun katakanlah unzurna. Ini akan kita jelaskan nanti apa maksudnya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ini adalah seruan yang ketiga pada hakikatnya secara umum di dalam Al-Quran. Yang mana seruan yang pertama, Allah menyeru seluruh manusia secara umum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seruan yang pertama, perintah untuk beribadah kepada seluruh manusia. Yang kedua, ada seruan yang sifatnya khusus untuk kaum Bani Israel. Seruan yang pertama di dalam Al-Quran yang sifatnya secara khusus untuk kaum Bani Israel. Ayatnya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang aku karuniakan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian seruan yang ketiga khusus untuk orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ayuhal ikhwah, berkata Abu Hayyan rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, salah seorang ulama tafsir, hada awwalu khitabin khutiba bihi al-mu'minuna fi hadhihi as-surati bin nida'i ad-dalli 'ala al-iqbali 'alayhi. Wa dhalika anna awwala nida'in ata'amman wa thani nida'in atakhassan wa hiya at-ta'ifatul 'azimah ya Bani Israel, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah seruan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab seorang muslim terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini ayyuhal ikhwah al-akarim, Allah Subhanahu wa taala memberikan itab, teguran atau sekaligus celaan kepada orang-orang Yahudi, dan memberikan pelajaran adab kepada orang-orang yang beriman. Karena mereka, orang-orang Yahudi itu, ketika ingin meminta perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ra'ina. Secara bahasa ra'ina sama dengan kata unzurna, lihat kami, perhatikan kami, dengarkan kami ya Rasulullah. Tapi ternyata kata ra'ina ini juga ada dalam bahasa Yahudi, ya, bahasa mereka yang mengandung arti al-hamqa, kedunguan. Ya. Artinya dungu.
Jadi mereka menggunakan itu secara tidak langsung difahami oleh Nabi. Mereka meminta perhatian, tetapi pada hakikatnya di balik itu mereka ingin mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Makanya turun teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz ini pemuka kaum Ansar di Madinah. Beliau berkata, atau sami'aha minhum, faqala. Beliau berkata kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ya ada Allah, apalagi orang-orang Yahudi itu sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, mereka sudah lebih dahulu hijrah ke Madinah. Karena bi'athahnya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mereka baca dalam kitab Taurat. Makanya di Mekah tidak dikenal dengan kemunafikan. Baru kemunafikan itu mulai dikenal dan tersebar di Madinah karena berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang hampir sama sifatnya. Ya. Jadi Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan, ya ada Allah, alaikum la'natullah. Bagi kalian laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada dalam tangannya. La in sami'tuha min rajulin minkum yaquluha. Kalau saya mendengar ada salah satu di antara kalian orang Yahudi kembali mengucapkan perkataan itu, karena Sa'ad ibn Mu'adz ini faham maksud mereka, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adribanna unuqa, saya akan memenggal lehernya, itu kata Sa'ad ibn Mu'adz. Qalu, tapi orang-orang Yahudi ini mereka memang pandai berkelit. Awalastum taquluna, bukankah kalian juga mengucapkan perkataan yang sama kepada Nabi ketika kalian meminta perhatian dari beliau? Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan membelamu wahai Muhammad dari siapapun yang mencoba untuk mengejekmu. Allah langsung membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan Nabi itu adalah seorang penyair, Nabi seorang penyihir, wa ma huwa biqauli syairin, wa ma huwa biqauli sahir. Ya. Allah yang langsung membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sejarahnya orang-orang Yahudi ini sejak zaman dahulu terkenal dengan kekurangan ajaran mereka. Bukan cuma sekarang, dari dulu. Dan Allah singkap di dalam Al-Quran itu. Bahkan disebutkan Allah di dalam Al-Quran, mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh. Nabi Isa alaihi salam berusaha mereka melakukan percobaan pembunuhan. Bahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu, Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam. Sihir yang kuat. Itulah sebab turunnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Di Khaybar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diracun oleh wanita Yahudiyah. Ya. Beliau Rasulullah dan para sahabat dijamu oleh wanita Yahudiyah ini. Ya, ayuhal ikhwah, dan ini menunjukkan boleh bermuamalah dalam urusan dunia tentunya dengan non muslim. Ya. Makanya wanita ini tahu bahwasanya makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paha kambing. Di situ diperbanyak racunnya. Ya, diperbanyak racunnya di situ. Tapi subhanallah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang sudah mulai makan termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kekuasaan Allah, makanan yang beliau makan itu yang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwasanya dia ada racun di situ. Ya, berhentilah beliau memakannya. Ya, makanya sebagian ulama ada yang menyebutkan Nabi itu mati syahid. Karena di akhir-akhir hidup beliau masih merasakan sisa dan pengaruh dari racun itu. Dan Allah memilih beliau untuk mati syahid dalam kemuliaan seperti itu. Ala kullin, ini bukan hal yang baru bagi orang-orang Yahudi. Makanya antum jangan heran kalau mereka dengan begitu mudahnya membunuhi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Dari dulu mereka seperti itu. Nabi-nabinya saja dibunuhi.
Ya, nabi-nabi saja dibunuh, ayyuhal ikhwah al-akarim. Kalau tidak dibunuh, diganggu. Allah menyebutkan di akhir surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Jangan kalian seperti dengan orang-orang yang selalu mengganggu Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, mereka itu selalu mandi telanjang sama-sama. Dan mereka mengajak Nabi Musa ikut mandi bersama mereka. Dan Nabi Musa mengatakan, ya beliau itu hayi, pemalu, dan ini haram hukumnya. Akhirnya mereka buat cerita-cerita palsu, cerita-cerita dusta. Mereka tuduh Nabi Musa, tersebar di tengah kaum. Mereka mengatakan Musa itu tidak mau mandi bersama dengan kita karena dia memiliki cacat pada kemaluannya. Adar. Coba lihat kurang ajarnya itu. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah membuktikan kepada mereka bahwasanya Nabi Musa itu tidak sesuai atau tidak seperti yang mereka tuduhkan. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam ya mandi di dekat sungai, kemudian tidak dilihat oleh orang-orang, dan beliau kemudian menyimpan pakaiannya di atas sebuah batu, dan dengan kekuasaan Allah batu itu menggelinding seperti berjalan sendiri. Nabi yang sangat malu ini, Musa alaihissalam, langsung berusaha mengejarnya dan mengatakan, "Thawbi ya hajar, thawbi ya hajar." Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Terdengar suaranya, didengar orang-orang Yahudi, barulah mereka melihat ternyata apa yang mereka tuduhkan itu salah. Nabi Musa sempurna penciptaannya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya. Gangguan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya Nabi Isa alaihi salam ini disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan artinya mujabud da'wah. Orang yang diterima doanya oleh Allah dan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Mengapa? Karena di dunia dia memberi petunjuk mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad, Muhammad, itu di dunia. Di akhirat kelak, ketika semua makhluk di padang mahsyar ya meminta kepada, menginginkan segera diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu menunggu lama. Subhanallah, dan biasanya namanya penantian itu begitu. Misalkan ada orang yang ikut tes CPNS, diundur-undur pengumumannya, capek menunggu keputusan. Biasa dia bilang, ya kapan itu keluar pengumumannya? Saya lulus atau tidak ada masalah, yang penting ada kejelasan. Ya kan begitu. Namanya menunggu. Kita saja menunggu di lampu merah, ya, baru warna kuning diklakson mati dari belakang. Hanya beberapa detik, apalagi di padang mahsyar. Matahari didekatkan di ubun-ubun kita. Makanya semua manusia datang menghadap dulu kepada Adam. Kemudian Adam ini, mereka mengatakan, ya Adam, bicara dengan Allah. Segera diadakan pengadilannya. Adam mengatakan, nafsi, saya juga punya dosa. Pergilah kalian kepada Nuh. Nuh juga begitu, saya tidak bisa. Saya takut pada Allah. Hari ini Allah sangat marah. Ya, pergilah kalian kepada siapa setelahnya? Ibrahim. Ya, nafsi Ibrahim juga mengatakan saya tidak bisa pergi kepada Musa. Musa mengatakan saya tidak bisa pergi kepada Isa. Ya, dan Isa ini kemudian memberi syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajihan fid dunya wal akhirah. Sujudlah Nabi di bawah arsy. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa yang kau mau, engkau akan diberikan. Washfa' tushaffa', minta syafaat, engkau akan diizinkan. Asyahid, ayyuhal ikhwah, falamma ja'ahum bil bayyinati, tapi ketika Nabi Isa itu datang dengan mukjizat kepada mereka kaum Bani Israel itu, qalu, apa kata mereka? Hada sihrun mubin, ini sihir. Patotoy memang. Ya, padahal Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jangankan para nabi dan rasul, orang-orang Yahudi kurang ajar pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Allah azza wa jalla. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangannya Allah itu terikat. Gullat aydihim, makanya Allah yang menjawab. Ya, makanya antum yang penghafal Al-Qur'an atau yang membaca ayat ini, kalau sampai di sini disunnahkan itu, kalau membaca perkataannya orang Yahudi ini, kecilkan suara dan angkat setelahnya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kemudian dijawab dengan nada yang tinggi. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Itu di antara adab yang diajarkan oleh masyayikh kami. Kalau membaca perkataan orang-orang kafir, apalagi seperti ini, rendahkan, hinakan, bukan menghinakan ayatnya, perkataan mereka itu. Ya. Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Karena yang pertama, sungguh Allah telah mendengar orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, miskin. Kurang ajar. Allah dia bilangnya fakir. Ya. Jadi mereka sampai dengan Allah Subhanahu wa taala tidak beradab. Ayuhal ikhwah. Baik. Jadi di sini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk tasyabbuh dengan mereka. Dan ini pelajaran yang lain di syariat kita, tidaklah sesuatu dilarang kecuali ada gantinya. La taqulu ra'ina, tapi gantinya wa qulu unzurna. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, unzurna. Unzurna, lihat kami ya Rasulullah. Ya, mereka meminta perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasma'u, dan dengarkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, makanya ini juga adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Isma'u, dengarkan perintah dari Allah dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang ketika dia mendengar sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, mereka mengatakan kami dengar dan kami tidak taat. Tapi syiarnya orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Ayat yang kita bacakan tadi, ayuhal ikhwah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan akan dihisab oleh Allah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebahagian akan diazab, sebahagian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun memberatkan para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana itu? Kalau yang kita sembunyikan juga dihisab, tidak ada yang selamat. Nabi kemudian berkata kepada mereka, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi yang ketika ada ayat yang turun mereka mengatakan sami'na wa asaina. Bal ucapkanlah sami'na wa ata'na. Akhirnya para sahabat ini kemudian mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Turunlah ayat berikutnya yang menghapuskan hukum sebelumnya. Ya amanar rasulu, Rasul beriman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, apa yang diturunkan dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga beriman. Ini pujian kepada para sahabat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Makanya turun ayat yang terakhir menghapuskan hukum sebelumnya. Dan ini termasuk di antara contoh ayat yang tetap tilawahnya di dalam Al-Quran namun hukumnya dihapuskan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Karena bisikan jiwa ini di luar kemampuan kita. Siapa yang bisa mengontrol semua? Biasa datang yang namanya piktor, pikiran-pikiran kotor. Tapi itu dihalau. Ya, makanya Nabi mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsathum anfusuhum ma lam taqul aw taf'al. Allah mengampunkan ya umatku dari bisikan-bisikan jiwa mereka selama mereka belum melakukan atau terlontar dari lisan mereka, itu dimaafkan oleh Allah. Karena kalau itu semua dihisab juga tidak ada yang selamat dari kita. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga di ayat ini ayyuhal ikhwah, perintah untuk
kita mendengar dengan baik ketika Al-Quran dibacakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan baik, simak dengan baik, ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Coba lihat ini, baru mendengar bacaan Al-Quran kita sudah mendapatkan rahmat, apalagi membacanya secara langsung. Ya, apalagi membacanya secara langsung. Kemudian juga ya ikhwal karim, adab yang lain yang diajarkan dalam ayat ini adalah adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini Allah sebutkan di ayat yang lebih khusus. Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian pada saat memanggil Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ketika kalian memanggil saudara-saudara kalian di antara kalian. Sampai segitunya Allah mengagungkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang pertama mencontohkan itu di dalam Al-Quran. Coba kita lihat ketika Allah menyebut dan memanggil nabi-nabinya di dalam Al-Quran, disebut namanya secara langsung. Betul atau tidak? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau di dalam surga bersama dengan istrimu. Ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dan kami menyerunya, wahai Ibrahim, kau telah membenarkan apa? Mimpi yang engkau lihat dalam tidurmu untuk menyembelih anaknya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Allah menyuruh Yahya secara langsung namanya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Isa. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kami akan mematikanmu, mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada kami, kata Allah. Jadi ketika Allah menyeru nabinya langsung namanya ya Daud. Ya. Begitu pula nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran. Tapi adakah kita dapati di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang diseru, yang dipanggil adalah jabatannya, nubuahnya, risalahnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Sama biasa kalau ada acara, kita lihat resepsi, yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Camat, tidak disebut namanya. Nah, biasa Ustadz yang ceramah disebut namanya secara langsung. Tapi yang lain-lainnya disebut jabatannya. Ya. Jadi tidak ada ya Muhammad. Walaupun di dalam Al-Quran nama Rasulullah Muhammad disebut berapa kali? Siapa yang tahu? Berapa kali disebut namanya Rasulullah Muhammad di dalam Al-Quran? Hah? 3 kali? Betul? 4, Masya Allah. Apa saja? Apa saja itu? Ya? Surah Ali Imran 1, 2 Al-Ahzab 2, Masya Allah 3 Muhammad 4 Al-Fath. Takbir. Masya Allah. Kasih hadiah kopi. Kasih hadiah kopi. Hadiah kopi. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan 4 kali, ingat itu di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah apa tadi? Ali Imran. Dalam perang Uhud. Ya, ketika tersebar isu bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Nah, ini para sahabat semua jadi loyo. Saat jihad mereka itu tiba-tiba, ya, dan inilah caranya orang-orang munafik untuk meruntuhkan ya. Siapa yang punya motor itu mohon maaf ya, bisa di ya, siapa yang punya motor di situ pintunya orang. Ini juga untuk berikutnya insyaallah yang datang pengajian kita kalau bisa diparkir di mana Ji? Di sana. Nanti kita siapkan yang mengarahkan insyaallah. Ya, ke sana semua insyaallah. Baik, jadi kalau pekan depan ada kalau datang pengajian kita di sana. Pokoknya di sana, jangan di sini.
Ya, insyaallah. Baik. Yang pertama adalah ketika diisukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka semangatnya para sahabat ini turun. Makanya turun teguran ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqutil inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali apa? Seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jika dia mati atau terbunuh, apakah kalian meninggalkan agamanya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau menikahi mantan istri anak angkatnya yang diceraikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak angkat yang bernama Zaid ibn Harithah yang di kemudian hari diganti namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Tapi begitu turun firman Allah, ud'uuhum li'abaihim, panggil mereka dan sandarkan tetap pada bapaknya, dikembalikan Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah ini anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menikah dengan Zainab bintu Jahash. Dan ketika Zainab bintu Jahash ini diceraikan oleh Zaid, Allah memerintahkan nabinya untuk menikahi Zainab. Nah, Nabi kemudian agak berat. Apa Nabi bilang orang? Makanya turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari siapapun di antara kalian. Jadi halal bagi dia untuk menikahinya. Ya, makanya beliau ketika merasa berat itu menikahi Zainab bintu Jahash, Allah yang langsung menikahkannya dari langit. Ya, dan ini yang dibanggakan oleh Zainab bintu Jahash terhadap madunya yang lain, istri-istri Nabi. Beliau mengatakan, kamu semua itu kalian, wahai istri-istri Nabi, dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya dinikahkan Allah langsung dari langit. Disebut di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid itu ya sudah lepas masa iddahnya, wahai Muhammad, zawajnakaha, kami menikahkanmu dengan Zainab bintu Jahsh. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu billadzi nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dalam surah Muhammad. Orang-orang yang mengerjakan amalan saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amanu, dan beriman bima nuzzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu kebenaran dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyi'atihim, dihapuskan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan diperbaiki kondisi dan urusan mereka. Jadi beriman kepada Allah, mengerjakan amalan saleh, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosa-dosa dan diperbaiki urusan. Itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat dalam surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengan beliau para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiri al-ayat. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Makanya setelah itu tidak ada yang mengatakan ya Muhammad, tapi mereka mengatakan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau ada yang langsung memanggil namanya Muhammad itu, ya Muhammad, dua kemungkinan. Satu, orang munafik atau Yahudi. Atau yang kedua, orang Badui yang datang dari pedalaman, yang tidak tahu adab memang. Ya, sebagaimana seorang Badui yang datang kepada Nabi, langsung dipegang lehernya Rasulullah. I'dil ya Muhammad. Adillah wahai Muhammad. A'tini min malillah, laisa min malika wa laisa min mali abik. Kasih kami harta dari Allah, bukan hartamu, bukan juga hartanya bapakmu. Nah, sampai sahabat ini sudah gregetan. Tapi Nabi bilang, jangan. Betul yang dia bilang, harta ini bukan milik saya, ini miliknya Allah. Dan bukan juga miliknya bapakku. Masya Allah. Itulah kesabarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, para sahabat itu, kalau ada orang dari pedalaman Badui yang tidak mengenal adab sopan santun, sebenarnya senang juga. Karena mereka itu ceplas-ceplos. Biasanya dalam bertanya langsung saja, selangsungan. Ya, makanya para sahabat ini senang. Karena dapat faidah dari situ. Baik. Kemudian juga, ayuhal ikhwah, di dalam surah Al-Hujurat, ya, la tarfa'u aswatakum ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Ya, subhanallah. Dan ayat ini turun teguran buat para sahabat, bahkan pada dua kibarus sahabat,
yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka pernah di majelisnya Nabi, ada masalah yang mereka musyawarahkan, ya namanya musyawarah. Biasa juga meninggi suara, ya, karena tidak sama semua pendapatnya, meninggi suara keduanya, irtafa'at aswatuhuma, di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turun ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Beradab kalian di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat suara kalian. Makanya setelah kejadian itu Umar radhiyallahu anhu sangat ketakutan. Di majelisnya Nabi yang sebelumnya kalau beliau berbicara sekali langsung didengar oleh Nabi. Karena memang Umar ini terkenal dengan suaranya yang keras. Tapi setelah turun ayat itu terkadang Umar berbicara, Nabi mengatakan, apa yang kau bilang wahai Umar, angkat sedikit suaramu. Umar itu keras orangnya tapi waqafan ala kitabillah, tapi kalau sudah bertemu dengan Al-Quran tunduk dan luruh beliau. Umar radhiyallahu anhu. Ya, yang kata Nabi kepada beliau, ma salakta fajjan illa wasyaitanu salaka fajjan ghaira fajjik. Tidaklah engkau melewati satu jalan melainkan syaitan itu berlari, ya, menghindar, tidak mau melewati jalan yang engkau lewati. Taib. Kemudian di akhir ayat ayyuhal ikhwa ala karim, dan juga di sini tentunya ayyuhal ikhwa, pelajaran yang kita ambil di sini keharaman untuk kemudian as-sukhriyah, ya, mengolok-olok terutama Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan mereka. Ya. Ini bagi mereka yang mengejek Allah dan Rasulnya, dan ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya, sebagaimana dalam Ghazwat Tabuk, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu kembali dari perang Tabuk, orang-orang munafik mengatakan, tidaklah kami melihat orang yang paling kuat makannya, ya, dan yang paling pemalas dan yang paling pengecut kalau bertemu Musa seperti Qurrauna, seperti mereka itu. Mereka mengejek siapa? Rasulullah dan para sahabat. Didengar oleh salah seorang sahabat. Sahabat yang mengatakan, saya kasih tahu Nabi SAW apa yang kau katakan. Akhirnya disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada tadi yang bilang begini, begini dan begini. Dan orang munafik ini pegang itu tali kendaraannya Nabi SAW dan mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami cuma main-main saja, main-main ji. Ya, tapi Allah yang menurunkan Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan ketika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, mereka mengatakan kami cuma main-main saja. Makanya hati-hati mempermainkan sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran, ayat atau penampilan syar'i. Hati-hati. Ya, kalau kita misalkan belum mampu untuk mengamalkannya, minimal tahan lisan kita. Jangan mengejek sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ya. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main saja. Ini bincang-bincang karena ini perjalanan yang panjang, kami capek, makanya kami bercanda, ya. Tapi Allah yang menjawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad pada mereka, apakah dengan ayat-ayat Allah, Allah dan Rasulnya kalian mempermain-mainkannya? La ta'tadhiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Bahaya itu mempermainkan salah satu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk yang diharamkan mengolok-olok manusia secara umum. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang yang mengganggu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sedangkan mereka berlepas diri darinya, mereka telah memikul dosa yang sangat besar di hari kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dalam surah Al-Hujurat, larangan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah sebahagian wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya di sini, jangan kalian cela saudara kalian. Ya, mengapa Allah mengatakan diri kalian padahal maksudnya saudara kalian?
Karena di dalam Islam itu kita dipersaudarakan oleh Allah, sehingga seakan orang lain itu juga bagian dari diri kita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang dia tidak senangi, yang dia tidak sukai. Ya, misalkan karena cacat yang ada pada tubuhnya, ya, atau aib yang ada pada dirinya, tidak boleh. Diharamkan di dalam agama kita. Wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Terakhir ayuhal ikhwah, ini menunjukkan betapa sempurnanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu akbar. Semuanya diatur. Diatur oleh Allah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Tidak ada lagi yang tersisa dalam agama ini melainkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang Yahudi pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Apakah nabi kalian telah mengajarkan kalian semuanya? Apa kata Salman? "'Allamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi telah mengajarkan kepada kami semuanya sampai al-khira'ah, adab buang air. Kami dilarang menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, dan kami dilarang untuk istinja kurang dari 3 buah batu. Semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab keseharian, hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sesama manusia, adab di dalam berdagang, bermuamalah, beribadah, semuanya. Inilah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.